Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rahi Febrianti dari program studi teknik informatika. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil proyek akhir saya yang berjudul Deteksi Dini Resiko Penyalahgunaan Narkoba berbasis profil kepribadian dan demografi menggunakan algoritma random forest dengan teknik SMOD. Latar belakang penelitian ini berangkat dari urgensi penanganan narkoba di Indonesia yang masih sangat kritis. Berdasarkan data Bareskrim Polri, terlihat bahwa kasus narkoba masih sangat tinggi dan fluktuatif. Setiap bulannya terdapat ribuan kasus baru, bahkan mencapai puncaknya di bulan Mei dengan lebih dari 4.800 kasus. Ini membuktikan bahwa ancaman narkoba bersifat persisten. Namun, saat kita mencoba membangun sistem deteksi dini menggunakan machine learning, kita menghadapi tantangan besar, yaitu imbalance data. Meskipun kasusnya terbanyak di dalam dataset, profil pengguna jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan bukan pengguna. Jika ketimpangan yang tidak diatasi, model akan menjadi bias dan gagal mendeteksi mereka yang sebenarnya beresiko. Masuk ke metodologi, secara garis besar alur penelitian ini terdiri dari 4 tahap utama, mulai dari processing, penanganan imbalance data, pemodelan, hingga deployment ke web app. Fokus utama ada pada tahap kedua. Di sini saya tidak menggunakan metode duplikasi biasa yang rentan overfitting. Saya menggunakan SMOD. Teknik ini bekerja dengan cara mensintesis data baru berdasarkan tetangga terdekatnya di ruang fitur. Jadi ia menciptakan variasi data baru untuk kelas minoritas, bukan sekadar copy paste. Dengan data yang sudah seimbang ini, barulah saya mengadu dua algoritma KKN sebagai baseline atau pembanding melawan random forest sebagai metode yang saya usulkan untuk mendapatkan akurasi terbaik. Selanjutnya, mari kita lihat hasil evaluasi model berdasarkan tabel perbandingan performa algoritma random forest. Berhasil mengungguli KNN di seluruh metrik evaluasi. Random forest mencapai akurasi 80,005%, meningkat hampir 3% dibandingkan KNN yang hanya mencapai 77,13%. Ini membuktikan bahwa metode ensemble pada random forest lebih tangguh menangani data kompleks dibandingkan metode berbasis jarak seperti KNN. Namun, akurasi saja tidak cukup. Mari kita bedah lebih dalam menggunakan confusion matrix. Pada model KNN, meskipun presisinya tinggi, ia memiliki kelemahan fatal. Recall-nya rendah, hanya 75%. Artinya, model ini terlalu berhati-hati dan gagal mendeteksi 25% pengguna narkoba yang sebenarnya beresiko. Sebaliknya, random forest jauh lebih peka, nilai recall-nya meningkat menjadi 85%. Kenaikan 10% pada recall ini sangat krusial dalam sistem deteksi dini. Kita ingin meminimalkan kasus lolos deteksi false negatif, dan random forest berhasil melakukan itu dengan sangat baik. Terakhir, apa yang membuat seseorang beresiko? Berdasarkan analisis fitur importance, ditemukan dua faktor dominan. Pertama adalah faktor demografi, yaitu negara atau country, dan yang kedua adalah faktor psikologis, sensation seeking. Tingginya pengaruh sensation seeking memvalidasi teori psikologi bahwa individu yang gemar mencari sensasi baru memiliki korelasi kuat dengan perilaku penyalahgunaan zat. Selanjutnya, mari kita lihat implementasi model ini pada aplikasi berbasis web antarmuka didesain sederhana agar mudah digunakan oleh pengguna awam. Pertama, saya akan mensimulasikan skenario resiko tinggi. Mengacu pada grafik fitur importance sebelumnya, fitur sensation seeking memiliki pengaruh besar. Oleh karena itu, di sini saya memasukkan skor sensation seeking yang tinggi serta profil kepribadian yang cenderung impulsif. Saat tombol prediksi ditekan, sistem memproses data secara real time. Hasilnya, model memprediksi profil ini beresiko. Ini sesuai dengan hipotesis bahwa pencarian sensasi tinggi berkorelasi dengan pengguna narkoba. Sekarang saya akan mereset form untuk mencoba skenario sebaliknya. Kali ini saya memasukkan profil dengan skor sensation seeking yang rendah dan kepribadian yang lebih stabil. Akurat mengklasifikasi profil ini sebagai tidak beresiko.
Demo ini membuktikan bahwa aplikasi mampu membedakan pola resiko berdasarkan input pengguna secara konsisten dan cepat. Sebagai kesimpulan, kombinasi algoritma random forest dan teknik smooth terbukti efektif mengatasi ketidakseimbangan data dan meningkatkan akurasi deteksi dini narkoba. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.